Tak ada nisan atau tulisan apapun yang menjadi penanda tempat peristirahatan terakhir Ilham Dwi Saputra. Pelajar berusia 16 tahun kelahiran Bantul ini sudah pergi untuk selamanya. Ilham menghembuskan nafas terakhir setelah 5 hari meregang nyawa di rumah sakit. Pelajar kelas 10 SMA Negeri 1 Babang Lipuro Bantul ini menjadi korban penyerangan dan penganiayaan brutal pada 14 April silam. Dari rumah sakit itu telepon polsek telepon RT teman saya itu, terus akhirnya ngabari saya. Nah, setelah saya mendapatkan informasi, saya langsung ke sana ngajak bapak. Begitu saya sampai di sana itu kondisinya sudah tidak sadarkan diri. Kepala adik emas itu bulat, ya bener saya lihat tetap bulat, benar-benar bulat karena lebam semua. Dan sudah di matanya itu mau dibuka pun sangat sulit. Dan matanya itu ya hitam semua karena mungkin akibat selain karena luka yang diderita ditendang dan dilindas dan sebagainya, termasuk dicecek pakai rokok itu mungkin. Jadi mata adik saya itu nggak ada putihnya, semua hitam. Terkait street crime atau kejahatan jalanan sudah kita lakukan mulai dari kegiatan preventif, preventif dengan mengedepankan kearifan lokal, melalui sektor dari Sabimas melaksanakan himbauan dengan gerakan orang tua wakil, memastikan putra putrinya berada di rumah pukul 22.00 WIB. Pak Kapolres, ya, jadi malam ini ada berapa personil Pak yang kita libatkan 40 personel untuk mengamankan dan memastikan serta menjamin kondusivitas wilayah Bantul dalam keadaan aman dan kondusif dalam rangka untuk menekan kejahatan yang ada di wilayah Bantul. Seperti mungkin rekan-rekan ketahui kemarin beberapa kejadian yang melibatkan geng motor, 2 geng motor besar yang ada di wilayah Bantul, yaitu Torres dan Kuras, yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia yang masih berada di bawah umur. Jadi saat ini waktu menunjukkan pukul 2 waktu Indonesia Barat, kami tim realitas akan bergabung dengan personil dari Polres Bantul untuk melakukan patroli skala besar untuk menekan angka kejahatan jalanan atau street crime. Kenapa jam 2? Karena biasanya di jam-jam inilah banyak tindakan kriminal yang terjadi. Kita akan mengikuti langsung seperti apa patroli skala besar. Dalam 3 bulan terakhir, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggencarkan kembali jam malam bagi pelajar. Mulai dari jam 22 hingga 4 pagi, pelajar dilarang beredar di jalanan. Peraturan ini sebenarnya sudah berlaku sejak 28 April 2022. Namun, kini kembali diintensifkan lantaran marak tawuran antar geng. Masa iya. Oh, benar nih. Dulu juga. Oh, enggak, Pak. Buka. Iya, Pak. Coba ya. Iya. Jadi kami baru saja sampai di salah satu titik kerumunan, ada beberapa orang yang kebetulan dini hari masih terlihat begitu. Jadi tujuannya apa Pak? Tadi saya lihat ada dicek sepeda motornya, kemudian bahkan handphonenya dicek. Biasanya terindikasi kerumunan-kerumunan ini ada senjata tajam yang dibawa oleh anak-anak di bawah umur ini. Kemudian juga ada miras dan di sini pil sapi yang menjadi concern kita terhadap penegakan hukum di wilayah Polres Bantul. Kita lanjut lagi berarti Pak? Oh, silakan. Baik, mari kita lanjutkan lagi.
Hingga pertengahan tahun ini saja, terdapat 5 kasus kejahatan jalanan yang berakibat luka serius hingga kematian. Jalanan menjadi tempat yang rawan terjadinya tindak kejahatan pelajar dan anak-anak muda di daerah istimewa Yogyakarta. Iya, tapi itu kan ya. Ya sudah malam orang-orang sini nanti kalau mau kegiatan gimana? Oke, aman Pak. Udah sini. Kami baru saja selesai mengikuti patroli skala besar ya bersama personil dari Polres Bantul. Nah, ada beberapa hal yang kami temukan langsung selama mengikuti patroli tersebut. Di antaranya ada memang kerumunan dari orang-orang yang kalau kita lihat ini kan tadi kami berangkat pukul 2 waktu Indonesia Barat, 2 dini hari, dan kami tiba kurang jam 5 kurang, artinya lebih dari 2 jam atau hampir 3 jam. Nah, jam-jam tersebut seharusnya warga sudah kembali ke rumah masing-masing dan tidak keluar apalagi berkerumun. Nah, tadi kami menemui beberapa kerumunan dan itu juga ada yang masih berusia sekolah, anak-anak muda. Nah, itulah yang berpotensi terjadi gesekan ataupun gangguan keamanan, termasuk fenomena kritik yang belakangan meresahkan masyarakat. Minggu dini hari 17 Mei juga jatuh korban tewas di Jalan Yosudarso, Kota Baru, Gondokusuman, Yogyakarta. Seorang pelajar berusia 17 tahun menjadi korban tawuran antar geng sekolah. Mereka saling serang di jalanan dengan senjata tajam. Di hari nahas itu, korban yang merupakan anggota geng Trah Gendeng terlibat tawuran dengan geng Foster. Peristiwa bermula dari papasan secara tidak sengaja di jalanan. Dipicu pertanyaan tentang asal sekolah, namun berujung hilang nyawa. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu saksi mata yang saat itu berada di TKP pembacokan yang menewaskan seorang pelajar ini. Selamat malam Mas, dengan Mas siapa? Malam, Andi Mas. Saat itu jam berapa tepatnya terjadi insiden pembacokan itu? Itu sekitar pukul 3 pagi Mas. Sekitar pukul 3 pagi. Posisi Mas di mana? Posisi saya kan di sini. Saya sedang bekerja. Baru masang tenda buat event lari, water station. Terus tiba-tiba ada orang satu motor boncengan minta tolong sama saya. Dari sini. Terus dari sana ke sini, tolongin Pak gitu. Saya posisi di sini. Terus dari belakang ada 3 motor boncengan semua, orang 6. Itu terus kejadian tuh nggak nyampe 2 menit 3 menit langsung dia diacungkan pakai celurit itu. Saya di sini nggak bisa ngapa-ngapain tuh Mas. Soalnya kan posisi dia bawa celurit itu panjang sekitar 1,5 meteran lah gitu. Terus habis dia ngacungin celurit, dia kabur. Terus si korban tuh sempat nunjukin lukanya. Pak, ini saya kena Pak. Terus saya cuma bisa ngomong, ya udah Mas, bawa aja ke rumah sakit terdekat sini. Soalnya saya kan baru bekerja itu posisinya. Terus ya udah bawa pergi langsungan. Sebagian besar udah tidak sekolah. 9 pelaku itu cuma 1 orang yang masih status pelajar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.